Kita baca dulu Sayyidul Istighfar. Semoga Allah Ta'ala yang Maha Pengampun mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan dengan dibacakan Sayyidul Istighfar di awal hari ini, Allah Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pengajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah pada kesempatan pagi ini adalah membahas hadis nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin, diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Nama aslinya adalah Jundub ibni Junadah. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub punya ayah namanya Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Abdurrahman. Itu nama panggilan. Nama aslinya Mu'adz ibni Jabal, yakni Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai kepada keduanya, yakni kepada Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman atau Mu'adz bin Jabal. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tuh maksudnya begini Pak, kenapa dari siapa? Dari siapa? Ini ada dalam kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari siapa? Dari dari pulan, dari generasi tabi'in, kemudian dari sahabat yang meriwayatkan atau menceritakan, yang mendengar langsung dari Rasul. Siapa nih? Oh, Abu Dzar Al-Ghifari atau nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Juga ini hadis diterima melalui jalur sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Jadi ilustrasinya begitu Pak, bayangan gambarannya kira gitu. Bayangkan bahwa ini sahabat menerima langsung dari Rasul. Apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ini terima live streaming tapi ada trouble, nanti tetap saya akan upload ini videonya. Qala, apa kata baginda Rasul? Ittaqillaha. Ini fi'lul amr atau kata kerja bentuk perintah, namun kala itu secara spesial, secara khusus kepada satu orang. Ittaqillaha.
Kalau kepada banyak orang ittaqu, begitu ya. Nah, kalau ini ittaqillaha, karena bayangkan bahwa ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpesan, menuturkan secara khusus kepada salah seorang sahabat, kala itu adalah Jundub bin Junadah, atau juga disampaikan secara khusus kepada siapa? Abu Abdurrahman, nama aslinya Mu'adz bin Jabal. Ya, moga-moga kalau lisan kita pernah menuturkan, menyebutkan nama orang saleh, ulama dari kalangan sahabat, atau kita punya memori ingat kepada nama sahabat yang merupakan ulama salafus saleh, moga-moga ini menjadi asbab mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh yang dimohonkan kepada Allah. Tetap syafaat itu, pertolongan itu diberikan oleh Allah. Nah, tentu di antara orang yang bisa memberikan syafaat adalah orang-orang saleh, selain tentunya syafaatul uzma yang dimohonkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan, inda dzikr salihin tanzilul barakah, atau inda dzikr salihin tanzil rahmah. Ketika disebut nama orang-orang saleh, maka akan turun rahmat kasih sayang Allah. Sederhananya begini, Pak, kalau kita nyebut nama artis, mungkin kecenderungan pemikiran kita ya syahwat. Tapi kalau yang disebutkan orang-orang saleh, insya Allah ingatnya kepada Allah dan Rasulnya. Kan begitu kira-kira. Minimal rahmat, kasih sayang, kebaikan itu ya begitulah. Kecenderungannya kemana, konotasinya kemana, arahnya kemana. Kalau disebutkan orang-orang saleh, atau kalau disebutkan bukan orang saleh, pasti ada arahnya. Kalau orang saleh adalah kebaikan, maka dikit-dikit, sedikit-sedikit kita berusaha mengingat. Kalau kita kata-kata ada tambahan kosakata, kalau ini ada list daftar ulama, terutama dari kalangan sahabat. Nah, apa kata baginda Rasul baik kepada Mu'adz bin Jabal atau Abu Dzar Al-Ghifari? Ittaqillaha, bertakwalah Anda, bertakwalah kamu, haitsuma kunta, haitsuma, dimanapun kamu berada. Haitsu itu secara bahasa, kalau kata orang Sunda, arah-arah. Di mana saja kamu, kunta, kalau laki-laki kunta karena domir anta. Kalau perempuan, kamu perempuan, anti berarti kunti. Lain kunti genderuwo bukan gitu, kunti. Nah, ittaqillah, kata Rasul, bertakwalah Anda haitsuma kunta, di mana saja Anda berada. Yang kedua, pesan Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Taba'a itu secara bahasa artinya ikut. Kalau nggak salah kata bapak itu dulu kalau ketemu dengan orang-orang penjajah, tabe tuan, ya. Dari kata taba'a artinya ikut, kami ikut tuan, karena takut gitu. Bilangnya tabe tuan, ya. Taba'a itu ikut. Ya. Wa atbi'is sayyi'ata. Sayyi'ah itu artinya buruk atau jelek. Makanya ada husnudzon dan su'udzon. Husnu dari kata hasan, bagus. Dzon artinya sangka. Kalau su, ya sayyi'ah. Su'udzon buruk,
sangka, negative thinking. Ada bid'ah hasanah, hal baru yang bagus, yang bernilai positif. Ada bid'ah sayyi'ah, ya, hal baru tapi yang buruk, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan ulama. Tuh, jadi biar kita ngerti, oh, as-sayyi'ah itu keburukan atau kejelekan. Dalam hal ini di antara as-sayyi'ah adalah dosa. Wa atbi'is sayyi'ah, ya, as-sayyi'ah di sini di antara adalah dosa. Dan ikutkanlah. Wa atbi', ini berarti ada perintah, dan hendaknya ikutkan as-sayyi'ata, yakni ba'da sayyi'ah. Ba'da artinya setelah Anda mengerjakan keburukan. Kalau kamu kadung terlanjur melakukan keburukan, kejelekan, termasuk perbuatan dosa atau maksiat. Al-hasanata, kemudian tambal dengan perbuatan baik, tamhuha, maka itu hasanah, itu kebaikan yang kamu kerjakan setelah keburukan tadi, tamhuha, akan menghapus itu sayyi'ah atau keburukan. Namun bukan berarti kemudian kita menyepelekan dosa, bukan berarti sengaja mengerjakan perbuatan dosa kemudian nanti ditambal dengan kebaikan. Jangan begitu. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah juga di forum ini, betapapun kita punya penawar atas satu racun, tapi jangan konyol sengaja menenggak racun untuk kemudian nanti juga minum penawar racun. Kenapa konyol? Karena dia menenggak racun. Iya, kalau sempat dia minum penawar racun. Iya, kalau misal kuat. Bagaimana kalau langsung koit mati saat itu juga? Maka itulah jangan sengaja menenggak racun, alias jangan sengaja niat dengan sengaja mengerjakan dosa. Nanti juga saya mau tobat. Itu diantaranya talbis iblis, upaya kesesatan yang hendak dilakukan oleh iblis. Udah, ntar juga bisa taubat, nanti juga kita bisa tambal dengan kebaikan. Itu upaya penyesatan yang dihembuskan oleh iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Jadi bertakwalah Anda di mana saja berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkan setelah melakukan keburukan dengan kebaikan. Nanti kita bahas rincinya. Ini hadis yang dulu. Yang ketiga, wa khaliqin nas, dan berakhlaklah. Ini masih perintah. Dan hendaknya Anda berakhlak, alias berinteraksi, alias bermuamalah an-nasa, dengan orang-orang, dengan manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis tersebut Imam At-Tirmidzi. Boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Tirmidzi, dua-duanya benar ya, karena nama aslinya adalah Muhammad bin Isa atau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Ya, At-Tirmidzi karena disematkan ke satu daerah yang berada di Uzbekistan, namanya Termez, maka orangnya Tirmidzi atau Tarmidzi atau Turmudi.
Makanya kalau ada kita punya teman namanya saha ngaranna Mang Tarmiji, heuh bener. Tirmizi benar, Turmuji benar. Benar ya. Karena itu beliau seorang ulama ahli hadis, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura At-Tirmidzi, ahli hadis. Ya, dan beliau di antara guru hadisnya tentu adalah Imam Al-Bukhari, dan karya terkenalnya adalah kitab Sunan Turmudi atau Sunan At-Tirmidzi. Sunan itu Pak Bu jamaah atau plural dari kata sunnah. Ya, termasuk kita juga dulu punya para ulama yang mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini, karena belum ada Indonesia. Disebutlah Wali Songo, orang-orangnya disebut para sunan. Kenapa para sunan? Ya karena sunan itu jamak dari sunnah. Beliau menyebarkan dan mengamalkan sunnah, gitu. Banyak, ada 9 ya. Nah, ada Sunan Syarif Hidayatullah. Syarif itu berarti keturunan dari Rasulullah, kayak Sayyid begitu ya. Itu ada apalagi Sunan Kalijaga, bukan jaga kali Pak, kalau jaga kali memancing, kali jaga ya gitu. Nah, Tirmidzi boleh, Tirmidzi boleh, Turmudi boleh. Nah, ini hadis ittaqillaha diriwayatkan oleh siapa? Atau dalam kitab hadis Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Nah, ini hadis disampaikan secara khusus melalui Mu'adz bin Jabal, karena memang Mu'adz bin Jabal ini diantara duta dakwahnya Nabi, sehingga ini Nabi berpesan secara khusus kepada Mu'adz bin Jabal yang beliau itu akan menjadi duta. Seperti halnya kalau kita berpesan kepada anak kita yang akan pergi jauh, mondok, kuliah, ngekos jauh dari kita, dipesankan cing omat kahadek kieu jeung kitu. Seperti itu ya. Atau pesan ini juga secara umum berlaku untuk kita kaum muslimin, termasuk tentunya umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pesannya adalah takwa. Ittaqillah ya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Pesannya tentang takwa. Di dalam Al-Qur'an itu setidaknya ada 245 kali menyebut kata takwa dengan berbagai bentuk. Ya, terpercaya hitung sorangan lah namanya. 245 itu bukan jumlah yang sedikit. Ya, artinya takwa itu hal yang penting. Bahkan tentang ibadah pasti ujungnya takwa. Surah Al-Baqarah ayat 21 yang dekat lah dari ayat-ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, umroh, apa? Al-hajju asyhurun ma'lumat. Ujungnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kamu sekalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Takwa selalu menjadi pesan poin penting. Bahkan dalam khutbah, utamanya khutbah Jumat, khutbah Idain, Idul Fitri, Idul Adha, khutbah pernikahan juga sama, pesannya selalu takwa. Dan itu dalam khutbah Jumat, pesan takwa termasuk wajib disampaikan karena termasuk rukun khutbah yang harus dibaca, disampaikan di khutbah pertama dan khutbah kedua.
Itu ittaqullah atau ya ayyuhal hadir rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih dan sebagainya. Takwa itu penting. Maka ini juga harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Imtithalu dari kata misal. Misal itu artinya apa? Contoh, mencontoh ya. Mencontoh maksudnya mengerjakan awamirillah ya, bentuk jamak dari kata amr. Non amr tadi perintah. Segala perintah Allah apapun itu harus juga kita mengerjakan apa? Wajtinabu nawahi. Ijtinab ya. Kalau bahasa Arabnya samping, janib. Iya. Makanya dulu kita tahun 70-an di kampung punya toilet di luar, di samping, namanya jambak. Bahasa Arab. Janib. Bahwa lama WC-na di luar, ces pleng langsung ngalir. Ya, itu janib gitu. Nah, wajtinabu nawahi dan menghindari menjauhi segala nawahi. Apa nawahi? Iya, nahi. Apa nahi? Larangannya. Harus balance, harus dua-duanya. Nggak bisa itu hanya mengerjakan perintah Allah tapi tidak menghindari segala larangannya. Ongkoh sholat oge maksiat nggak bisa. Itu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Atau zakat dia tunaikan, sedekah dia tunaikan, tapi judi nggak bisa. Wah, saya mau berimbang Pak, zakat juga uang dikeluarkan buat zakat, uang juga saya keluarin buat apa? Main togel. Itu nggak bener ya. Harus dikerjakan perintah Allah tapi apa? Dihindari, dijauhi segala larangannya. Itu takwa. Dan kalau dari bahasa Arab itu wiqayah. Wiqayah itu penjagaan. Penjagaan dari apa? Dari keburukan, dari siksa api neraka. Makanya dalam surah At-Tahrim ayat 6 ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah la bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Qu, banyakkan kalau ini. Jagalah. Ya, anfusakum diri kamu sekalian wa ahlikum dan anggota keluarga kum kamu sekalian. Naro halnya dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Ya kerjakan perintah Allah, hindari jauhi segala larangannya. Itu takwa itu. Dan ittaqillaha aitsuma kunta. Di mana saja kamu berada, kamu kudu bertakwa. Ya. Tadi Nabi berpesan kepada Mu'adz, bertakwa kamu di mana saja berada. Di Yaman kamu ditugaskan, di mana saja kamu berada, takwa kepada Allah. Harus takut kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya. Di Al-Quran banyak ayat-ayat takwa seperti yang tadi saya sampaikan 245. Ciri-cirinya juga disajikan dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk dan cara. Misalnya bagaimana takwa itu di surah Al-Baqarah ayat kedua ketika Allah menyebutkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang bertakwa, dirincikan alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang senantiasa iman kepada perkara yang gaib. Gaib bukan berarti tidak ada, tapi gaib belum nampak oleh kita. Ya, contohnya apa? Surga dan neraka. Gitu. Terus apalagi wa yuqimunas shalah, senantiasa mendirikan salat, wa mimma, dan dari apa saja
razaqna yang kami rezekikan hum kepada mereka yunfiqun mereka membelanjakan di jalan Allah alias infak. Terus apalagi cirinya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang senantiasa iman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, yakni kitab suci lainnya, tapi yang terjaga keorisinalnya adalah Al-Quran. Wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Itu diantara ciri orang bertakwa. Yang lainnya banyak pokoknya. Intinya kudu takwa kamu kepada Allah. Pesan kedua apa tadi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutkanlah setelah melakukan kejelekan, keburukan, perbuatan dosa, maksiat, tambal dengan kebaikan. Dalilnya dalam surah Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alami muradi. Innal hasanat, inna sesungguhnya, huruf taukid penegasan. Al hasanat jamak muannats salim, jamaknya berarti seueur. Sesungguhnya perbuatan yang baik, apapun itu yang benar sejalan menurut syariat, yudhibna sayyi'at. Yudhibna dari kata zahaba, pergi. Zahaba bisa artinya pergi, bisa artinya hilang. Contoh, keluar dari toilet, doanya apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa'afani. Sok maraca tara ieu baca syukur. Giliran mau masuk toilet aja halo keberusukan, halo sakit. Giliran sudah plong saja lupa, bebas doa syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi zat yang adhaba, secara bahasa dhabarnya pergi, yang telah memergikan. Itu enak, maksudnya yang telah menghilangkan. Adhaba anni dariku apa? Al-adha, rasa nyeri, rasa sakit, ya. Adha wa'afani, dan telah mengafiahkan aku. Tuh. Jadi baca dan pahami alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Mas, bahasa Arabnya babu mas. Zahab karena memang secara materi duniawi akan hilang. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan dunia itu ada makna khusus filosofi, ya. Dunia dari kata dana, atau dunia memiliki makna dengan kata dana. Adna artinya rendah. Dunia rendah, kesenangan yang rendah, ya. Kesenangan akhirat itulah yang abadi. Zahab, emas, pergi karena sesuatu yang akan hilang. Mal, harta, mailun, kecondongan nafsu manusia, kecenderungannya begitu, syahwat tidak, begitu, ya. Tapi yang baik adalah wal baqiyatus sholihat. Itu surah apa itu? Al-Ankabut ayat 46. Al malu wal banun zinatul hayatid dunya, gitu ya. Nah, yang terbaik adalah wal baqiyatus sholihat, ya. Amal saleh, sesuatu yang kekal di sisi Allah Ta'ala. Nah, kembali, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang baik, yudhibna, apa tadi? Zahaba, jangan artikan pergi, berarti apa? Menghapuskan.
as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang buruk alias perbuatan dosa. Makanya kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika beliau menyajikan bab taubah, saya itu rutinan Sabtu ba'da subuh seperti sekarang itu ngaji kitab Riyadhus Shalihin di Kampung Baru sebelum Ciper, tapi live streaming juga jadi bisa diikuti. Itu ngaji Riyadhus Shalihin. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin syarat taubat itu ada 4 kata Imam Nawawi mengutip pendapat para ulama. 1, al-iqla', berhenti dari perbuatan dosa. Eureun tadi nasok ngawadul eureun lain eureun harita tapi terus deui bukan, berhenti secara totalitas. Makanya disebutnya juga taubatan nasuha. Nasuha itu yang tulus murni, tidak ada satu motif pun kecuali motif tujuannya karena Allah. Makanya nasihat itu satu pesan yang tulus murni karena Allah, bukan karena julid pengen sok bener menasihati orang, bukan. Nasihat itu hal yang murni dari hati karena Allah. Taubatan nasuha, taubat yang bener-bener, yang serius, bukan tobat sambal pedes tapi di dahar keneh ya, pagi nanti makan uduk sambalna pedes hayu we dipoyok di lembok aji, dipoyok di lembok sambalna pedes hayu terus akan model gitu. Tobat sambal jangan begitu. Nah, harus tobat dan nasuh dengan al-iqla', berhenti. Yang kedua, an-nadamu, menyesal. Aduh, kemarin saya melakukan dosa. Menyesal, bukan sekedar berhenti, tapi harus menyesal. Jangan sampai ada ungkapan begini, ingat dulu, waktu muda apa? Misalnya bapak ketemu reunian, membahas masa lalu, tapi ada hal yang dosanya, maksiatnya. Ya disebut sebentar untuk menyesali boleh, tapi jangan hanya ingat bahwa jangan zaman apa namanya itu zaman muda ke zaman masih senang ya maksiat nggak boleh. Tidak termasuk taubat kalau masih ada rasa senang dan tidak ada penyesalan. Udah nyesel bahwa nyesel saya dulu melakukan dosa, harus ada penyesalan. Yang ketiganya al-azmu, azam, bertekad tidak akan mengulangi. Bahkan tadi menambal, menyusuli setelah perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Tadi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, menghapus keburukan itu. Jadi tidak berhenti di bertekad atau ngazam, kemarin saya senang judi, kemarin saya senang riba, saya berhenti, saya nyesel, saya akan tambal dengan sedekah, saya akan tambal dengan senang memberi kepada anak yatim, kepada doa itu menambal ya, menambal dan menghapuskan insyaallah gitu. Seperti halnya salat juga akan menjadi kiparat. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu hari Jumat ke hari Jumat selanjutnya kafaratun, menjadi kiparat, penghapus dosa. Kiparat, kaper. Kaper apa namanya? Penutup buku ya, kaper bahasa Inggris. Bahasa Arab juga sama, kaparo, penutup. Orang yang tertutup hatinya tidak beriman, kafir. Penggugur, penghapus dosa, kiparat, itu kafaratu. Jadi banyak juga bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa kita. Nah, maka untuk memupuskan, menghilangkan keburukan kita di masa lalu, tambal dengan perbuatan baik.
Wa khaliqin nas, bergaullah kamu dengan manusia. Ini Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri tertentu, ke Yaman. Ya, kamu bergaul dengan mereka, dengan manusia. Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Artinya Pak, setelah kita bertaubat, hubungannya kita dengan Allah, kata Imam Nawawi dalam pembahasan taubat, kalau ada kaitan dengan sesama manusia, bereskan dengan sesama manusia. Makanya di kita ada sebuah tradisi yang positif, yang baik, yang diajarkan oleh para ulama, terutama di Nusantara ini. Sebelum ada di Indonesia, para ulama masuk membawa Islam di Nusantara, mengajarkan hal-hal yang positif, diantaranya menggelar istilah halal bihalal. Lepas lamun di teangan dina kitab coret nama teu aya Pak, nggak ada yang mengajarkan istilah halal bihalal, meskipun bahasa Arab halal bihalal, tapi nggak ada dari sonohnya. Itu tradisi di kita saja. Maksudnya tolabul halal, minta penghalalan atas dosa yang pernah kita lakukan, bitoriqin halalin, dengan cara yang halal. Saya punya dosa sama Pak Haji, hubungannya sesama hamba Allah, sesama adami, selesaikan hakul adaminya. Nggak bisa saya punya dosa kepada Pak Haji lantas saya berdoa, ya Allah ampuni dosa saya pernah zalim sama Pak Haji. Nggak bisa, beresin saya hubungannya dengan Pak Haji. Hampura dosa Pak Haji, mohon maaf Bapak, saya punya dosa, minta maaf. Itulah tolabul halal bitorikin halalin. Nah, ini juga menjadi isyarat berakhlak, bergaul dengan manusia. Kita ini sehari-hari berinteraksi dengan manusia, beresin. Dan kalau sudah beres, bangun hubungan sosial kemasyarakatan dengan cara yang baik. Toh baginda Rasul juga memberikan teladan kepada kita bagaimana berakhlak, berinteraksi dengan sesama. Jangankan dengan sesama muslim, Rasul itu indah akhlaknya juga kepada yang berbeda keyakinan. Dan justru itulah menjadi asbab turun dan datang hidayah, taufik kepada yang tadinya tidak beriman, mau masuk ke dalam Islam dengan indahnya akhlak. Karena dakwah akhlak itu ya dengan akhlak, bukan sekedar dengan tutur kata, dengan akhlak yang didasari hati yang tulus karena Allah Ta'ala. Wa khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Jadi hendaknya kita berakhlak yang baik, apalagi di momen-momen peringatan Maulid Nabi yang masih diselenggarakan. Termasuk tadi malam saya baru beres jam 1 di rumah, termasuk sekalian oleh Bapak. Ya rata-rata ya akhlak. Jangan sampai bicara akhlak tapi kita lupa dengan akhlak. Ya, dan Nabi adalah teladan. Bahwa lain tulisanna sanes teladan tapi tauladan. Ya. Kalau kata Bapak itu bisa jadi dari kata walade, artinya anak. Kalau walid orang tua, Robik Firli wali walidaya, walid orang tua. Kalau walade anak. Tauladan ini bisa jadi konsep anak mengambil contoh, mengimitasi dari orang tua terdekatnya, dan kita mencontoh, mengambil peran atau mengambil contoh teladan, mengimitasi bahasa lainnya dari orang yang yang pantas, yang patut kita contoh, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemarin sering dibahas lah. Keliru Pak kalau ada orang yang mengatakan hari ini kita mengalami krisis keteladanan. Oh kapaur ya ngomong. Justru ayatnya masih ada. Sungguh telah ada untuk kalian pada pribadi Rasulullah teladan yang baik. Tapi kayeuna eta ayat masih masih ada tertulis dengan jelas. Jadi sebenarnya ada yang pantas dan sangat kita jadikan contoh teladan. Siapa itu?
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ambil contoh yang baik ya bagi kita. Contoh dari beliau. Mau jadi pedagang, Nabi pernah jadi pedagang. Contoh yang baik buat kita, pedagang yang baik. Nabi menjadi pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin militer dalam berperang. Beliau sebagai guru yang hebat. Lihat Bu, kalau ibu mau contoh dalam hal ngajar, dalam memberikan pelajaran, contoh Nabi. Nabi seringkali menyampaikan sesuatu belum lengkap, tapi bukan berarti sengaja belum lengkap, tapi tujuannya untuk mengundang datangnya pertanyaan. Ya. Atau Nabi juga pernah mungkin begini, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Apakah Nabi tidak tahu? Nabi tahu. Tapi ini untuk mengundang perhatian dari audiens. Itulah cerdasnya Nabi, fatona. Oh, Nabi itu ummi, nggak bisa baca dan tulis. Yang butuh baca tulis mah kita yang gampang lupa, yang nggak cerdas. Nabi fatona, cerdas. Orang cerdas nggak perlu baca tulis. Kalau Nabi bisa baca dan tulis, lalu beliau membawa kitab suci dari Allah yang kita yakini sebagai wahyu dari Allah, orang-orang yang nggak percaya kalau Nabi saat itu misalnya pandai baca, pandai tulis, dan beliau melalui proses pembelajaran dan beliau sudah membaca kitab suci terdahulu, pasti orang yang tidak iman menuduh itu buatan Nabi Muhammad, itu Al-Quran. Tapi itulah kenapa Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, begitu. Tapi bukan berarti bodoh, justru Nabi patona, cerdas. Saking cerdasnya nggak perlu baca dan tulis. Tradisi baca tulis itu ya untuk menarsipkan, mendokumentasikan sesuatu teks, sesuatu hal yang tertulis. Ya, pencatatan hadis dan bahkan Al-Quran saja baru ada setelah Nabi tiada. Begitu, karena Nabi apa? Nabi cerdas dan kuat hafalannya. Itu tidak akan lupa, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Begitu. Nah, maka dari itu contoh Nabi dalam berbagai hal. Gitu. Wa khaliqin nas, termasuk dalam berakhlak. Contoh Nabi ketika kita berakhlak dengan manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, inilah para bapak jamaah sekalian, kesimpulannya, mari kita bertakwa kepada Allah di dalam setiap kesempatan dan tambal setelah melakukan keburukan dengan kebaikan-kebaikan, dan jangan sekali-kali sengaja mengerjakan keburukan. Dan artinya kalau kita setelah melakukan keburukan tambal kebaikan, dan selanjutnya tutup keburukan tersebut dengan kebaikan, serta istiqomahkan kita melakukan kebaikan, dan diantaranya dengan bergaul dengan orang-orang. Kalau kita sudah bergaul dengan orang-orang dengan akhlak yang baik, potensi terulang kembali perbuatan dosa itu kecil, walaupun ada saja perbuatan buruk bisa dikerjakan, tapi sedapat mungkin kita terus istighfar dan bertaubat. Karena itu pula tadi pagi kita awali dengan sayyidul istighfar, nanti awal malam juga dengan sayyidul istighfar. Ini saja mungkin para bapak jamaah sekalian rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokah untuk kita, terutama ilmu manfaat ini menambah keimanan kita kepada Allah dan memotivasi kita dalam melakukan amal ketaatan, amal saleh karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sailin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal
hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil abdar wa ashabil akhyar adada ni'amil dhalik. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya. Innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qadri untha wa dhakar wasbunallahu ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi